Selamat pagi, semangat pagi. Ketemu lagi bersama saya Mario Renca. Dan saya Tantri Murdobo di Metro Plus Pagi yang selalu memberikan link plus untuk ada di pagi hari. Ngomongnya udah Karena semangat banget kita hari Senin harus mengawali hari dengan baik, mengawali minggu dengan baik. Dengan baik. Bagaimana sudah sampai di tempat kerja Anda atau dia masih di rumah atau apapun aktivitas Anda pagi hari ini, yang pasti kami hadir untuk memberikan segala hal yang plus untuk Anda pagi hari ini. Nah, kamu tadi gimana perjalanan? Kan kamu udah nanya pemirsa, kamu gimana tadi? Tadi seperti biasa padat merayap. Padat merayap. Tapi selamat sampai tujuan, itu yang penting. Kalau aku tadi ada sedikit pemandangan tuh Tan. Jadi kalau mau menuju Metro TV itu kan ada jalanan yang agak mengecil tuh. Nah di situ jadi macet banget karena tadi ada petugas yang yang benerin listrik tuh pakai kren, jadinya macet. Okay. Tapi aku bukan mikirin macetnya, malah aku jadi mikirin itu petugasnya dapat asuransi nggak ya? Dapat gitu. Karena Pokoknya karena gini kan, takutnya nanti ada kecelakaan kerja dan sebagainya. Tapi gini informasi yang saya dapetin ya mulai tahun lalu PNS ataupun juga aparatur negara itu mendapatkan jaminan kecelakaan kerja maupun juga jaminan yang lainnya gitu dari Taspen loh. Oh, oke. Berarti itu di cover sama Taspen, dan lagi sebenarnya kan banyak ya sekarang ya untuk pegawai negeri dan swasta juga ya. Tapi menarik ketika Taspen kemudian kok tiba-tiba jaminan kecelakaan kerja ada di Taspen gitu. Itu dia, mendingan kita cek aja sama-sama seperti apa sih informasinya, gimana? Oh boleh dong. Ini dia informasinya. Dari gambar-gambar itu kita bisa lihat tuh bahwa ada ada Taspen nih, memang tadi kan ada logonya, simbolnya ya gitu. Ada orang yang kayaknya lagi mau mengambil tabungannya untuk masa pensiun gitu. Tapi saya masih nggak jelas, makanya saya masih ingin mendapatkan informasi lebih. Iya, betul. Makanya pada pagi hari ini kita berdua dan juga tim Metro Plus Pagi menghadirkan Direktur Utama Taspen, ada Pak Iqbal antara pagi hari ini. Kita Selamat panggilkan. pagi, Bapak Iqbal. Halo, selamat Pak pagi Iqbal, Tandri. apa kabar? Senang sekali kami kedatangan Mario. Bapak. Pagi, Pak. Pagi kami juga senang bisa diskusi, bisa ngobrol. Oke, mungkin kita ngobrol sambil Boleh. Oh enggak Pak, silakan. Iya. Saya nanti ke belakang Bapak. Nah Pak, tadi kan kita ngelihat kalau dari gambarnya tadi tuh Pak, ada orang yang sudah pensiun lalu dia mengambil dana pensiunnya. Nah tapi kan informasi dari yang tadi Tantri ucapkan gitu kan akan ada JKK dan JKM ya Pak. Nah sebenarnya itu semua kan ada di dalam Taspen. Kita mau bahas dulu Pak, nih Taspen itu sebenarnya apa sih dan bagaimana gitu? Taspen ini adalah satu badan usaha yang diperuntukkan untuk melayani kesejahteraan dari aparatur sipil negara dan pejabat negara pada waktu mereka memasuki pensiun dan pada waktu pensiun. Saat ini Taspen mempunyai 4 produk yang kita kenal. Yang pertama namanya tunjangan hari tua. Dalam tunjangan hari tua ada juga jaminan kematian akan keluarga dan ASN serta pejabat negara itu. Yang kedua ada program pensiun. Program pensiun sifatnya pay as you go, dalam artian bahwa sumber dananya berasal dari APBN dan fungsi Taspen adalah menyalurkan. Yang ketiga, per 1 Juli 2015 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 kami mempunyai 2 produk baru. Yang pertama kita kenal dengan jaminan kecelakaan kerja. Jadi perlindungan kecelakaan kerja terhadap peserta Taspen yang ada. Yang kedua jaminan kematian terhadap ASN dan pejabat negara yang meninggal selama masih aktif. Selama masih aktif, kalau berarti tadi ada hak dan pensiun, kewajiban yang lain ya Pak ya? Itu dilayani oleh asuransi kematian yang sebagai produk asuransi dari PT Taspen. Tadi menarik ketika Bapak mengatakan yang masih aktif, berarti ada hak dan kewajiban yang lain di 2 program yang baru ini Pak Iqbal? Ada hak dan kewajiban tentu yang berbeda. Kalau untuk program THT dan pensiun, preminya itu dibayar oleh peserta yang dipotong dari penghasilan. Sedangkan untuk JKK, JKM, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, premi dibayar oleh pemberi kerja. Dalam hal ini pemerintah
di mana iuran jaminan kecelakaan kerja itu 0,24 kali gaji pokok dari ASN. Ya. Sedangkan untuk program jaminan kematian itu 0,30% kali gaji. Jadi ini besarnya tidak terlalu besar menurut hemat saya, tapi manfaatnya sangat besar. Manfaatnya sangat besar. Jadi memberi perlindungan kepada ASN dan pejabat negara terhadap risiko yang tiba-tiba terjadi, kematian, kecelakaan kerja yang tidak bisa dihindari. Pak Iqbal, ini menjadi menarik juga ya, Yo dan juga pemirsa begitu kalau kita berbicara mengenai tadi kecelakaan kerja dan sebagainya. Karena kan kalau kecelakaan, misalnya kecelakaan jalan raya gitu, mungkin PNS itu kan ada jasa raharja, kemudian juga sekarang ada BPJS juga tentang kecelakaan juga. Nah ini fungsinya berbeda atau sebetulnya bagaimana? Menarik sekali pertanyaan Dek Tanri ya. Saya ingin mengatakan metodenya seperti ini. Kami mempunyai perjanjian kerjasama atau kesepakatan 3 pihak, yaitu Jasa Marga, Asuransi Kesehatan, dan PT Taspen. Ya. Kalau seorang PNS mengalami kecelakaan lalu lintas, tentunya langsung di-cover oleh Jasa Raharja. Ya. Setelah 3 hari, segala sesuatunya dipindahkan menjadi kewajiban dari PT Taspen. Gitu. Sedangkan kalau kecelakaan bukan di jalan raya, maka harus dilayani pertolongan pertama dan memakai fasilitas BPJS yang kemudian kami langsung meng-covernya. Jadi kami ada kesepakatan. Jadi tidak adalah orang yang mengalami kecelakaan yang tidak dilayani karena ingin ditanya, ini yang mana? JKK atau JKM. Kami sudah bingung. bersepakat untuk itu dan insya Allah kami mempunyai tagline adalah melayani melampaui harapan dari peserta. Jadi ada yang lebih ketika kemudian dari Taspen ini? Jadi misalnya, ini saya sedikit loncat ya kalau diizinkan. Kami mempunyai program pada tahun 2017 nanti, seluruh pegawai negeri sipil yang memasuki batas usia pensiun tidak perlu datang ke Taspen. Tapi kami yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara dan bekerja sama dengan pengelola kepegawaian di daerah yang nanti aktif datang dan membayar tanpa mereka perlu datang ke PT Taspen. Oke. Nah Pak, jadi tadi kan setelah Bapak sampaikan, saya jadi pengen tahu nih sebenarnya apakah tadi yang tadi tanya itu hak dan kewajibannya. Tapi akan kita bahas setelah jeda iklan ya Pak ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Metro Plus pagi. Nggak bisa. Baik, kembali lagi di Metro Plus pagi yang selalu memberikan nilai plus untuk Anda. Nah, kita sekarang masih sama Bapak Iqbal Antoro. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Taspen. Iya nih Pak, tadi kan kita kan udah janji sama pemirsa nih pengen nanya sebenarnya pesertanya untuk JKK dan JKM tuh siapa aja gitu. Nah, tapi sebenarnya kan tadi kita juga udah lihat Pak gitu di layar ada hak-hak yang akan kita dapat. Nah, tapi di dalam situ pasti ada kewajibannya kan. Itu apa aja Pak? Iya. Menarik sekali dapat kami sampaikan bahwa dengan JKK JKM itu sudah perluasan kepesertaan pada Taspen. Tadinya peserta program Taspen itu adalah 6,4 juta jiwa peserta, saat ini tentu lebih luas. Perbedaannya kalau THT pensiun pesertanya adalah ASN dan pejabat negara. Sedangkan kalau JKK JKM itu diperluas dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pimpinannya, kemudian pegawai dengan perjanjian kontrak tertentu. Jadi itu diperluas. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kesejahteraan daripada pegawai daerah dan dapat kami sampaikan bahwa preminya tidak besar. Preminya hanyalah 0,2 apabila untuk program JKK dan 0,34 kalau program pensiun 0,30. Jadi
totalnya adalah 0,54 dari kedua produk ini. Dari totalnya ya Pak? Ini dibayar oleh pemberi kerja. Nah, ini dibayar oleh pemberi kerja, beda dengan program THT pensiun yang dipotong dari gaji peserta. Oke. Pak Iqbal, ini kalau berbicara mengenai global, secara global gitu ya, Mario dan juga pemirsa. Ini kan tahun 2015, kita ini kan memang harus mengakui bahwa ekonomi Indonesia mengalami perlambatan. Itu kita harus mengakui hal tersebut. Sejauh mana kemudian ini mempengaruhi Taspen, Pak Iqbal? Secara overview di 2015 seperti apa? Saya ingin mencoba melihatnya lebih secara makro dan melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Saat ini kalau kita baca koran, kita lihat televisi, pemerintah berkeinginan mengatasi perlambatan itu dengan menurunkan tingkat bunga sehingga bunga kredit menjadi lebih rendah. Padahal kita tahu bahwa saat ini kurang lebih 70% aset investasi Taspen itu berada pada deposito pada bank pemerintah dan bank swasta dan surat utang pada surat utang yang diterbitkan oleh negara atau SUN atau sukuk. Tentu dengan keinginan pemerintah untuk menurunkan, kami harus meresponnya. Kami melihat hal ini adalah hal yang positif. Apa yang kami lakukan? Kami lakukan dengan cara menaikkan investasi langsung kita. Karena kuah aturan untuk program pensiun, kami diperkenankan melakukan investasi langsung 10% dari dana investasi yang ada. Kemudian 5% dari program THT. Jadi langkah strategik yang kita lakukan adalah membuat produk-produk investasi langsung, kemudian mencari tenaga profesional yang dapat mengelolanya dengan baik, sehingga nantinya ini adalah salah satu strategi yang kita lakukan. Dan tentu dengan ini akan tetap mempertahankan yield minimal yang harus kita capai sebagai pendapatan Taspen di dalam mengelola. Nah, ketika Bapak ngomong tadi membicarakan soal strategi, nah kita jadi pengen nanya nih Pak, sebenarnya strateginya dari Taspen itu apa sih Pak untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat? Orang sering salah tafsir mengatakan Taspen itu captive market sehingga penguasa. Saya mengatakan itu benar. Tapi Taspen mempunyai kompetitor. Saya sering mengilustrasinya. Siapa? Itu adalah tingkat layanan. Kalau Taspen itu memberi layanan yang tidak optimal, maka ini mendorong orang melihat alternatif lain. Karena itu di Taspen kami mempunyai program peningkatan layanan. Ada beberapa peningkatan layanan yang kita lakukan. Pada tahun ini kami mentargetkan 80% pegawai yang memasuki usia pensiun kami proses program THT-nya, tunjangan hari tua. Tahun depan 100% kami layani. Kemudian kami bekerja sama dengan lembaga sertifikasi standar yaitu TUPNOT untuk memperoleh ISO 9001-2008. Di mana kami berkomitmen siapapun yang datang ke Taspen, kalau datanya lengkap dalam kurun waktu 1 jam, semua proses sudah selesai. 1 jam. Yang ketiga, kami tahu bahwa membuka kantor cabang itu membuat biaya overhead meningkat. Tapi kami tahu juga bahwa alangkah tidak fairnya kalau seorang pensiunan yang ada di kota ND harus ke Kupang untuk mengurus pensiun. Maka strategi berikutnya kami membuka beberapa kantor cabang di daerah-daerah yang cukup jauh dari kantor cabang kami yang ada. Ini kita lakukan. Ini terakhir ada di ND, kemudian di Aceh juga ya Pak ya? Di Lok Sumawe dan di Jakarta Selatan. Sebab Jakarta Selatan ini ternyata banyak yang tinggal Jakarta Selatan harus kejauhan kalau ke Cempaka Putih. Ini antara lain. Jadi kita punya target laba harus tercapai, tapi layanan harus meningkat. Dan saat ini tingkat kepuasan layanan nasabah kami itu untuk pensiunan 92,89%, untuk pegawai aktif itu 90,09%, dan semua sangat puas. Kita coba balik kembali pada beberapa program yang kami lakukan, antara lain kami bekerja sama dengan 49 bank, sehingga ada 13.300 loket bank
dan PT Pos yang melayani pembayaran pensiun dan kepentingan terkait dengan Taspen. Jadi mempermudah Mempermudah. aksesnya juga Jadi bagi masyarakat. kami berpikir bahwa pada memasuki usia pensiun, seorang ASN dan pejabat negara nggak perlu bertanya-tanya. Dan tidak perlu repot juga. Nggak perlu begitu ya? repot, nggak perlu cemas. Tapi kami yang datang dengan jemput bola itu antara lain program. Dan mimpi utama kami 2017 semua orang yang memasuki pensiun, kami yang datang membayarkan THT-nya, tunjangan hari tua. Jadi nanti kantor Taspen itu hanya dikunjungi oleh orang-orang yang mengklaim asuransi kematian. Sebab kalau ada keluarga yang meninggal dari pensiunan itu ada asuransi kematian yang ada di Taspen. Ya. Sedangkan yang lain kami bisa melayani dengan baik. Seperti saat ini, pada saat orang akan membayar pajak, kami mempunyai layanan penerbitan SPT untuk pajak itu sendiri. Oke, nanti saya akan tanyakan lebih lanjut lagi. Iya. Termasuk juga ini kan sekarang swasta sudah ada BPJS juga. Nanti saya akan tanya fungsinya sampai sejauh mana juga dengan Iya. Taspen. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Metro Plus Pagi. Baik, kembali lagi di Metro Plus Pagi. Tadi kamu kayaknya lagi penasaran tuh, pengen nanya tuh. Silakan. Iya, Pak Iqbal, ini kalau kita berbicara mengenai tadi ya ada jaminan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian masyarakat bisa melihat PNS dan juga swasta, dan swasta saat ini sudah ada BPJS, di mana kemudian letak fungsi perbedaannya, Pak Iqbal, di sini? Iya, jadi di dalam Undang-Undang Badan Layanan Jaminan Sosial BPJS itu disebutkan bahwa PT Taspen diberi amanat untuk membuat program kerja sampai tahun 2029. Sehingga kami membuat roadmap PT Taspen, dan di dalam roadmap itu berdasarkan hasil kajian dan berdasarkan hasil perbandingan dengan beberapa negara-negara yang memiliki sistem jaminan sosial, kami melihat bahwa itu terpisah dan kesimpulannya. Sehingga kami berpendapat bahwa ke depan untuk pegawai negeri sipil, ASN, dan pejabat negara itu dikelola oleh PT Taspen. Ya. Dan jumlahnya sudah 6,4 juta jiwa orang, 6,8 juta orang. Ya. Sedangkan untuk sektor swasta itu dilayani oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi segmentasi pasarnya juga memang berbeda. Jadi termasuk di dalamnya kemungkinan pemberi kerja memberikan tambahan benefit yang ada, sehingga akan menyulitkan kalau itu digabung. Ini antara lain menjadi pendapat kami. Oke, nah saya jadi penasaran nih Pak. Sebenarnya apakah PT Taspen melakukan kerjasama dengan BUMN sehingga bisa memaksimalkan kinerjanya? Gitu, Pak? Iya. Tadi ada satu pertanyaan yang bagus sekali, belum saya lanjutkan. Strategi ke depan dari PT Taspen sehubungan dengan keadaan yang ada sekarang ini. Dapat kami sampaikan bahwa kami melihat satu prospek yang baik bagi Taspen terkait dengan investasi langsung. Sebab pemerintah mempunyai program-program infrastruktur. Ya. Program-program infrastruktur ini saya amati umumnya dikelola oleh badan usaha milik negara. Ya. Sehingga dengan ikut membiayai program infrastruktur, berarti kami melakukan sinergi BUMN sekaligus berperan sebagai lembaga penyedia sumber dana keuangan untuk proyek-proyek infrastruktur. Kami melakukan kajian, dan dari kajian itu kami diputuskan atau dibuatkan rekomendasi bahwa Taspen masuk di dalam 3 sektor. Sektor yang pertama adalah infrastruktur yang saat ini lagi digiatkan oleh pemerintah. Sektor yang kedua itu adalah properti karena risikonya lebih terkendali, dan sektor yang ketiga adalah industri jasa penunjang keuangan. Karena itu pada tahun 2014 kami mendirikan satu asuransi pensiun
yang disebut dengan Taspen Life. Baik. Wah, penjelasannya sudah Iya, lengkap sekali. Tapi ini juga menyambut ulang tahun juga Taspen yang ke-53 di 17 April. Semoga nanti mimpinya bisa tercapai lebih tinggi lagi Pak Iqbal, karena waktu juga membatasi kami di sini. Jadi terima kasih banyak kedatangannya. Terima kasih banyak dan semoga sosialisasi ini memberikan informasi yang lengkap pada peserta kami dan tentunya informasi itu nanti akan memberikan satu kepuasan yang lebih tinggi. Jadi masyarakat bisa mencari informasi lebih lengkap lagi sangat. kan ya? Dan kami mempunyai call center dan kami juga bekerja sama dengan para bank yang tadinya berhubungan dengan Taspen, menjadikan bank-bank cabang bank itu menjadi semacam office channeling, jadi mereka boleh ke sana. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal. Terima kasih. Oke, pemirsa. Makasih. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali dengan Healthy Life. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu. Terima kasih banyak.